أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kepada sedaya sesepuh lan bini sepuh, terutama ahlul bait, Bapak Romli Dalah Putrawayah ingkang kawula hormati, dan segenap Putrawayah Mbah Ahmad Amrih yang saya hormati pula, adik-adik semuanya. Marilah pertama-tama di pagi hari ini kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat Allah SWT yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat diringankan hati untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dan nikmat-nikmat yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, beserta sahabat-sahabat beliau, dan beserta ulama-ulama penerus risalah dan ajaran beliau yang setia hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua masuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mengingatkan kembali kepada saudaraku semuanya tentang nikmat iman, karena iman ini salah satu syarat agar kita bisa masuk surga. Sebagian masuk surga itu ada yang ke neraka dulu. Mudah-mudahan kita yang masuk langsung tanpa ke neraka dulu. Amin. Mudah-mudahan. Tapi ada syarat-syaratnya. Oke, kemarin sudah saya sempat sampaikan, surga itu tidak diraih dengan jiwa yang leha-leha, sing enak-enak, ndak ada. Ngaji itu ora penak, kadang ngesel, ngantuk. Wong kerja itu yo ora penak, mencari nafkah yang halal itu yo bahasane wong lanang ono sing yen saya yo Pak Mami direwangi loyang mlayu rono rene, sing kakung-kakung ini ono sing diwelengi keliling projo muter-muter. Carane Pak Deni sak Bantul diubengi Sleman. Jadi tiap hari itu lintas kabupaten. Iso lintas provinsi. Nah, ini kenapa? Karena surga itu diraih dengan cara memang lelah kebanyakan, tapi akan terasa nikmat apabila kita niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali mengingat tentang hadis niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, ini hadis tentang niat, semoga sudah hafal semuanya. Dan pokoknya yang semuanya itu karena Allah, jenengan akan nikmat. Nek semuanya dilakukan karena mengharapkan pujian manusia, pasti lelah, pasti capek. Kayak Mas Nir kemarin nge-share, berangkatlah meskipun berat atau ringan, itu memang nasihat dari agama, bukan kata-kata sendiri. Jadi dalam hal apapun, kadang nang masjid ya abot. Gitu. Tapi subuh-subuh usahakan ya, yang mukim, kecuali yang safar boleh sholat tidak di masjid, tidak jamaah. Yang mukim ini wajib di sholat di masjid. Ya, yang mukim. Tapi berat. Nah ini, jadi tidak ada surga itu diraih dengan santai-santai, enak-enak, itu tidak ada. Makanya ajarkan kepada yang muda-muda, kepada anak-anak kemandirian apa? Sholat subuh itu tanpa dibangunkan, itu ciri-ciri sebuah kemandirian. Jadi andaikan besok sekolah, mondok, kos, itu pasti sholat subuh. Nah, ini kurang lebihnya seperti itu. Dan
Surga itu tidak diraih dengan berleha-leha, enak-enak, tidak. Mencari harta yang halal itu, ane sing ngomong, luwih abot nimbang sing haram gampang ning golek. Nyolong, nipu. Ini, jadi surga itu diraih dengan cara jerih payah dan perjuangan, termasuk menegakkan rumah tangga, menegakkan ekonomi keluarga itu juga butuh perjuangan, butuh kerja yang halal. Ya, ora rasa kepengin duit sing 2,4 ditumpuk ning gedung kejaksaan. Duit kok dhuwure sakmono. Lah ngitunge kapan rampunge. Mulane awak dhewe ra duwe ndak malah sibuk ngitung ora menikmati. Nah, kurang lebihnya itu. Oke, kemudian nikmat sehat. Dengan sehat itu menjalankan ketaatan, keimanan kepada Allah itu menjadi lebih ringan dan lebih mudah. Ingat-ingat yang mudah-mudah. Ini contoh yang mudah-mudah. Saya dulu itu setiap ada temen ke dan bimbing umroh haji ke Saudi ke apa, dikasih hadiah kitab-kitab kecil gitu. Padahal enak banget dibaca karena ringkas, gampang dipahami kelebihannya. Tapi ora apa-apa diwaca sesuk. Setelah ditumpuk sekarang arep maca wis ora iso. Wih, tulisannya kok cilik-cilik ya. Ini kesehatan itu berkurang tanpa kita sadari. Ini yang penting. Jadi jangan nanti-nanti. Jangan engko kepengen Jumatan ndang wis ning kursi roda. Iya itu, pas sehat ora mau enggak gelem Jumatan. Jangan sampai mau sholat subuh ndang gelem mlaku wis pincang-pincang, asam urat tinggi. Jadi kesehatan itu berkurang sedikit tanpa kita sadari. Makanya selagi matanya masih cerah, urung nggo sambung, maca wis enak, ya perbanyak membaca Al-Qur'an. Aja le arep maca sesuk nek arep maca wis ora iso. Ini banyak penyesalan, betul. Terus kemudian rajin sholat duha, rajin sholat sunnah, selain yang wajib loh ya. Jangan nunggu sesuk nek sholat longgar, sesuk nek wis duwe bondo akeh. Nah ini nek keturut di bondo akeh, nek ora berarti ora sholat sunnah. Kan seperti itu. Nah, bisa jadi keturut di bondo akeh, punya harta banyak, ning arep sholat wis rekoso. Ya wis rekoso, ning ngadeg wis rekoso. Nah ini. Duit akeh ning ngadeg rekoso. Jadi kemarin ada seorang dokter yang dinasihati pasien. Ini bener dokternya ngomong. Nah jadi dokternya cerita, pasien ini ngomong, Pak dokter syukuri nikmat sehat dan jaga itu dengan baik karena bisa jalan tanpa tabung gas dan kateter seperti saya ini satu kenikmatan. Jadi dia naik jalan kudu nggawa tabung gas, kudu nggawa kateter, isih ndadak nggawa wah macam-macam. Wis pakai pampers dan sebagainya, dia baru bisa jalan-jalan. Nikmat sehat yang terabaikan. Dia nanti kok seandainya semua yang saya miliki itu bisa membeli kesehatan saya, akan saya bayar. Tapi yang raiso, sopo saya adol. Kesehatan itu bisa diobati, tapi yang menyembuhkan Allah. Nah ini perlu diingat-ingat lagi. Kaitannya dengan sakit tidak boleh mengatakan dokter yang menyembuhkan, tabib yang menyembuhkan, itu tidak boleh. Apabila ada yang profesi jadi dukun herbal misalnya, dukun yang tidak baik ya. Ini jangan sampai bilang saya penyembuh. Yang menyembuhkan Allah, dokter itu pengobat. Ada orang sakit perut, ada orang batuk, sakitnya sama, watuke dikai obat yang sama, lemari watuke ora bareng. Ini menunjukkan apa? Yang menyembuhkan Allah. Tapi ikhtiar dengan obat boleh tidak? Boleh. Termasuk ikhtiar yang dianjurkan. Ning ada orang yang tawakal, wis tak antanane sak marine. Ya ini boleh nih nek mari-mari malah nular-nular. Ini dolim karo wong liyane. Wis patuke ngikil, irunge meler-meler. Saya pernah dapati melu Jumatan. Sak masjid ora tenang kabeh. Ngalamat calon ketularan kabeh iki ruangane AC. Nah ini, kalau penyakitnya menular, jauhi berkumpul dengan kaum muslimin agar orang lain tidak tertular, kecuali darurat. Darurat itu nganter keluarga ke rumah sakit, tahanannya awak dhewe sing ora liyane sing ngeterke pas pilek ya pakai masker. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu tentang nikmat sehat. Kemudian nikmat waktu luang. Banyak orang sibuk mencari dunia sampai menuntut ilmu itu tidak sempat, sampai ngaji itu tidak sempat. Bahkan yang ngaji itu ono nong kampung pengajian akbar setahun 2 kali atau 3 kali. Nah ini sayang, minimal 1 minggu sekali itu punya majelis untuk pengajian. Minimal 1 minggu sekali. Agar apa? Ilmunya terus naik. Karena ilmu itu menjaga kita. Sedangkan harta itu
harus kita jaga. Dan garis finishnya setiap perlombaan di dunia ini, garis finishnya itu kematian. Itu nek saya diomongke mengerikan nih, itu sesuatu yang harus kita hadapi. Jadi setiap hari waktu berjalan itu tidak akan kembali lagi, sementara kita berjalan menuju kematian. Nah ini yang harus diingat-ingat. Jo bekal mau meninggal ini nek orang nyicil minimal setiap waktu, oh saya tak beramal ini nggih nabung istilahnya. Investasi, urip sing donya investasi. Bagi tak nabung, tak ngingu pitik. Sangko nek setahun kan wah bodoh rasa tuku pitik, nyembelih pitik dhewe misalnya. Ini ada investasi. Itu untuk dunia, apalagi untuk akhirat harus ada investasi akhirat. Nek tidak diselake hilang, tahu-tahu nanti kita mati, naudzubillah min dzalik, penyesalannya tidak bisa dibayar lagi. Dan ingat, istri, anak, harta semua itu tidak akan jadi pembela di alam kubur kecuali amal-amal kita. Kecuali doa anak yang soleh untuk orang tuanya. Makanya juk sing punya anak, rakyatan siji-siji kudu ono sing mondok, minimal besok ono sing ndongake wong tuane. Karena kebanyakan biasanya mendoakan orang tua itu syaratnya tidak harus mondok, tapi nek terbiasa dididik sibuk dengan dunia, saat orang tuanya tiada ya dia kesibukannya dengan kesibukannya, lupa mendoakan orang tuanya. Selanjutnya mohon maaf, ini baru prolog pembahasan kemarin. Nah ini saya ulang bab yang singkat-singkat. Sebagian sudah tahu, sebagian sudah paham, tapi kadang ada banyak yang belum tahu. Termasuk istrinya Pak D. Sekarang setiap sholat di rumah hujan terus kok, Rukso tidak ke masjid, sholat di rumah, ada taklim di rumah. Memang benar nasihat orang-orang itu. Orang sekali ada jadi ceritanya. Ada seorang ustadz di Jogja itu kondang. Di Jogja itu ustadznya kondang terkenal, diundang pengajian kemana-mana. Neng istrinya ketemu istrinya Pak D, ketemu istrinya Mas Nir di sana. Mbok kula tak temu jamaah pengajian ini, kula dilumpuki grup nggih kan kula iso ngaji. Jadi suaminya ustadz ini disebut orang yang dekat sekali dengan ilmu, tapi dia jauh dari ilmu siapa? Salah satunya istri ustadz. Kalau dia bukan ustadzah ya, dia tidak punya background sebagai ustadzah. Kenapa? Suaminya sibuk ngajar di mana-mana, di Jogja itu diundang kemana-mana sampai 1 bulan itu 30 hari punya jadwal berapa? 90 undangan. Berarti kan 1 hari 3 minimal ngisi toh. Ya toh? Tapi istrinya orang iso ngaji. Orang-orang tahu ilmu yang diajarkan suaminya, istrinya tidak dapat ilmu yang dimiliki suaminya. Ini terjadi. Makanya Mas Nir menghindari itu, makanya minimal di rumah, nek pas dong sholat di rumah itu ajarkan ke anak-anak taklim. Baca hadis tentang apa, nanti belajar tafsirnya, kemudian dijelaskan. Kalau tidak tahu, japri nanti di grup atau japri pribadi, tidak apa. Penjabarannya gimana, diajarkan ke anak-anak. Mengajarkan anak berani bicara tentang kebaikan, kemudian menanamkan sesuatu itu dari keluarga dulu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Memang dimulai dari keluarga. Setiap keluarga ini baik, kampung menjadi baik. Kampung-kampung ini baik, kecamatan jadi baik. Kecamatan baik, kabupaten jadi baik. Kabupaten baik, provinsi jadi baik. Provinsi baik, negara jadi baik. Menurut-urutannya seperti itu, punya tanggung jawab masing-masing. Sepertinya sepele, tapi tidak sepele. Kebaikan itu dimulai dari kita, kemudian lingkungan sekitar kita. Makanya ada anak-anak kita main dengan konco-konco, terutama kayak masih samui sing bolonnya akeh banget. Nah itu, saat mereka main di situ harus mengikuti pemilik rumah aturannya. Waktu adzan, cut semua acara, suruh sholat semua yang masih sam. Nah, saat seperti ini harus seperti ini, nggak boleh seperti ini. Harus ada aturan yang diterapkan ke anak agar termasuk peduli dengan anak tetangga itu, kita peduli dengan masa depan lingkungan. Kemudian nek kita punya anak main ke tempat orang buat dinasihati, wis lagi adzan leren sih sholat sih, ya kita kudunya malah seneng ya. Udah mulai sih wayahe maghriban, udah mulai sih wayahe sholat asar. Ora kok njuk malah kleru tompo. Mana modolan ning kono ki ora oleh, ndak boleh ya, ndak boleh.
Kemudian kemarin bahas rukun-rukun sholat. Udah iling-iling lagi rukun sholat kemarin. Arkanus sholati wahiyya arba'ata asyrin. Jadi rukun sholat itu arba'ata asyr atau asyra. Al-qiyamu ma'al muqroti. Jadi al-qiyam itu berdiri. Kemarin sudah belum ini? Berdiri. Itu termasuk rukun. Nah, membedakan rukun dan wajib itu anu loh. Ini kayak Al-Fatihah toh Mas. Oh, sampai Al-Fatihah. Nah, pertama berdiri jika mampu. Singkat. Jadi orang tidak boleh sholat duduk apabila dia mampu berdiri. Nah, yang perlu dipelajari orang yang tidak mampu sholat berdiri, tapi dia sholat pakai kursi. Neng lem lebu masjid dia iso jalan kaki tegak. Tapi dia berdiri lama memang tidak bisa. Tapi masuk masjid ini bisa berdiri tegak. Nah, ini caranya gimana? Jangan sholatnya langsung duduk. Pas takbiratul ihram berdiri, terus baru duduk. Dia mendengarkan bacaan imam, duduk. Jadi begitu masuk masjid, kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram tidak boleh lupa. Dibiasakan disuarakan. Karena nanti tidak disuarakan, itu belum disebut mengucapkan takbir. Untuk biasakan Allahu Akbar. Tapi kalau sholat berjamaah tidak boleh sampai mengganggu imam. Supaya balapan imamnya Allahu Akbar beri Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau surah bareng takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak di speaker eko. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya tidak boleh mengganggu imam. Ning dibiasakan diucapkan karena khawatir pas sholat sendiri jo ora maca. Nek pas sholat jamaah itu diwakili oleh imam boleh. Sebagian ulama berpendapat boleh diwakili oleh imam. Tapi takbiratul ihram tetap harus diucapkan. Mohon maaf, yang boleh diwakili oleh imam itu takbir intikal, bukan takbiratul ihram. Nek takbiratul ihram tidak boleh diwakilkan. Kayak nek takbir intikal atau takbir perpindahan Allahu Akbar dari berdiri kemudian ke ruku, ini nek pas sholat jamaah anda tidak mengucapkan, hukumnya seperti Al-Fatihah, kita tidak baca tetapi sudah diwakili imam, tapi kita mendengarkan, itu boleh sebagian pendapat ulama. Namun dalam fikih mazhab Syafi'i harus diucapkan sendiri, tapi tidak boleh mengganggu imam. Nah ini penting. Jadi itu rukun sholat. Nah nanti ben tahu bedanya rukun dan wajib, karena rata-rata belum tahu membedakan rukun dan wajib. Yang paling krusial atau yang paling penting membedakan rukun dan wajib di mana? Dampaknya apa? Rukun itu nek kelewat batal sholatnya, tidak bisa sujud sahwi. Sementara yang wajib ini nek kelewat boleh sujud sahwi. Maka menurut pendapat Imam Syafi'i, rukuk kok mengrukuk tok tidak mengucapkan Allahu Akbar itu harus sujud sahwi. Ini yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Dan ini pendapat yang paling berhati-hati. Jadi mengikuti pendapat yang paling hati-hati itu lebih enak, lebih selamat. Kemudian berdiri, kemudian wa takbiratul ihram. Takbiratul ihram tadi saya sudah sampaikan takbiratul ihram. Kemudian wa qiraatul Fatihah, kemarin sudah sampai pembahasan terhadap bacaan Al-Fatihah wajib ya. La sholata bima lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini yang terjadi perbedaan pendapat. Nek saat bersama imam yang jahar itu imam yang maghrib, isya dan subuh. Karena imamnya membaca, ini sebagian berpendapat tidak perlu baca karena sudah diwakili oleh imam dan kita mendengarkan bacaannya. Dalilnya adalah fa idza quriyal Qur'anu fastami'u. Jadi apabila engkau dibacakan Al-Qur'an atasmu, termasuk dalam sholat, maka dengarkanlah. Nah ini sudah terwakili. Namun ada pendapat yang ini tidak terwakili oleh imam, dia harus baca sendiri juga. Maka bacanya kapan? Saat imam sudah selesai baca Al-Fatihah dengan syarat bacaan jenengan tidak mengganggu imam dan tidak mengganggu sebelahnya. Jadi imam baca suratan malah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai sebelahnya kedengeran. Ini mesti terganggu dan mengganggu orang yang sholat hukumnya haram. Mengganggu ini haram, tidak boleh. Wa qiraatul Fatihah wa ruku dan ruku. Ruku ini termasuk rukun. Nek lali ruku berarti batal sholatnya. Ngerti-ngerti sujud.
Ya ngerti-ngerti sujud. Ini batal sholatnya. Makanya harus diingatkan kalau imam tiba-tiba sujud harus diingatkan dengan membaca takbir. Tasbih, subhanallah. Jadi imam biar bangkit lagi untuk rukuk dulu kalau imamnya lupa. Tidak bisa sujud sahwi. Harus dikenepi. Kemudian iktidal wal iktidalu ba'da ruku' dan bangkit dari ruku'. Ini termasuk rukun. Kemudian wasujudu alal a'dha'i sab'ati dan sujud dengan 7 anggota badan. Ini kemarin sudah saya jelaskan juga. Termasuk yang ini Yang tidak boleh itu terangkat salah satu anggota sujudnya, terutama pas sujud. Soalnya sing ngangkat sikile mburi. Ini jadi tidak menjadi 7. Njuk ming 6 apa 5. Apa nek loro terangkat sing mburi, ning dengkul tok sing ini ada itu sering seperti itu. Itu termasuk batal salatnya karena ini termasuk rukun, tidak sah salatnya. Kemudian warahu minhu wal jalasu wal jalsatu baina sajatain. Sujud dengan anggota badan, kemudian bangkit dari sujud dan duduk di antara 2 sujud. Kemudian tumakninah di semua gerakan sholat. Nah, tumakninah kalau sudah saya sampaikan minimal bacaannya terbaca sekali dengan sempurna. Jadi ini peringatan sing do terawih kebut-kebutan itu semuanya batal kalau tidak tumakninah. Nah, meskipun itu sholat sunnah tidak berdosa, nek dihitung batal nih kan percuma dewi sholat kok tidak dapat pahala, itu kan percuma. Ini perlu diingatkan. Kemudian kalau imam seperti gimana? Ya nanti pakai mekanisme ada RT RW mengingatkan bareng-bareng dengan cara yang baik. Orang itu disemprot di tempat umum mempermalukan pemimpin atau Pak Imam itu tidak boleh. Hukumnya haram ya. Nek Pak niki sebaiknya ngaten-ngaten nanti yang matur apa Pak Dukuh siapa kalau kebetulan yang Pak Imamnya jadi Pak Dukuh juga ya bisa nanti disampaikan, tetapi menasihati seorang pemimpin tidak boleh di tempat umum, harus pribadi. Nah, dan dijaga wibawanya karena niatnya kita meluruskan bukan menjatuhkan Pak Imam. Nah, niatnya menjatuhkan ini berdosa, tidak boleh. Kemudian selanjutnya Yang penting tadi, yang penting tumak nina. Jadi jangan sampai jadi ada orang dalam satu riwayat sholat selama 60 tahun ditolak sholatnya sama Allah, tidak diterima satupun. Kenapa? Karena rukuknya belum sempurna dia sudah bangkit, kemudian sujudnya belum sempurna sudah bangkit. Dianggap seperti apa? Ayam mematok gabah. Tul bangkit. Ini tidak diterima sholatnya. Nah, ini penting, ya penting. Nah, kemudian kaitannya dengan apa? Mungkin malah dianggap aneh-aneh. Muawayadat, nah itu tadi sudah saya sampaikan. Surga itu tidak diraih dengan jiwa yang leha-leha. Nah, orang tidak mau ambil resiko, ya tidak dapat apa-apa, bahkan berdosa karena membiarkan keburukan itu juga berdosa. Apalagi kita punya kekuasaan. Kemudian bangkit dari sujud, duduk antara sujud, kemudian tumakninah, tertib di antara rukun-rukun tersebut, tertib ya berurutan. Kemudian tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini termasuk rukun, tapi tasyahud awal itu termasuk wajib. Nah, bedanya nek kelewat tasyahud awal boleh sujud sahwi, nek tasyahud akhir kok lali batal sholatnya. Ngerti-ngerti orang salam toko ngadeg. Iya ada yang karena dia maco kadang kesuwen apa pikirannya nang ndi urung salam toko wis ngadeg. Mas Ihsan pernah ndak? Sudah salam belum lah salam. Wah, assalamualaikum. Menyusul salamnya. Nah, ini penting ya, ini penting. Dan tasyahud akhir. Kemudian duduk untuk tasyahud akhir dan membaca sholawat Nabi. Ini termasuk rukun, maka tidak boleh dilupakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi komplitnya itu sebagian sunnah, tapi yang pokoknya membaca sholawat ke atas Nabi dan 2 kali salam dalam kitab ini, dalam buku ini. Kalau di dalam bab lain ada yang mengatakan salam itu yang wajib salam pertama saja. Nah, dalam buku ini salam ke 1 dan 2 itu termasuk rukun semua, termasuk rukun semua. Ada yang mengatakan rukun itu salam pertama kali saja. Nah, perbedaan pendapat ini tidak apa-apa, jenengan mengikuti yang mana,
Tapi nek kita masbuk golek amane mengikuti pendapat yang salamnya 2 kali itu lebih aman. Namanya khuruj minal khilaf atau keluar dari perbedaan pendapat. Mesti selamat nek ngikuti sing salamnya. Imam wis assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, kita baru bangkit genepi. Itu lebih selamat. Dari 2 pendapat ini maksudnya. Tapi kalau ada orang yang meyakini salam pertama itu rukun, salam kedua itu bukan rukun tapi sunnah, maka assalamualaikum warahmatullahi, imam baru sekali dia terus bangkit menyelesaikan itu boleh. Nah, perbedaannya di situ. Nah, masalah fikih banyak sing beda tapi tidak apa-apa, yang penting ada rujukan yang dipakai. Kemudian terus tadi wajib sholat. Nah, tak bahas nanti misalnya yang pembahasan detail mungkin tambah pertemuan yang akan datang. Wajib sholat. Wajibatus sholati wahiyya thamaniyah. Ya, ada 8. Jami'u takbirati khairu takbiratil ihram. Jadi seluruh takbir yang bukan takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Seluruh takbir. Jami' at-takbirati khairu takbiratul ihram. Khairu takbiratil ihram itu semuanya wajib. Wa qawlu sami Allahu liman hamidah. Ini juga wajib. Kemudian lil imami wal munfarid, baik itu sebagai imam atau sholat sendiri. Wa qawlu rabbana walakal hamd. Di setiap bangkit dari ruku itu juga wajib. Kalau sambungannya lanjutannya ini sunnah. Mungkin pertemuan berikutnya sudah sampai ke sunnah-sunnah sholat. Sunnah yang Rabbana walakal hamd, kemudian ada mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ur'ati wa mil umasita min syai'in ba'd. Ini sunnah lanjutannya ini, atau yang Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi itu juga sunnah. Kemudian wa qaulu subhana rabbiyal azim fi ruku'i. Bacaan subhana rabbiyal azim ruku' ini hukumnya wajib yang sekali. Kalau yang 2 kalinya, 3 kalinya hukumnya sunnah. Tapi wajib sekali. Tapi ora njuk kabeh sunah ditinggal. Nah, kalau kesusu sunah itu ditinggal. Contohnya sholat tahiyatul masjid selak entek wektune. Mesake selak komat, boleh maca suwi-suwi. Nah itu. Saya li teko wis kari dhewe ngimami. Sing wadine wis suwi. Terus penajengatan kemah Pak. Dari monggo Pak Joko ajeng salat sunah riyen. Saya salat sunah ya jangan lama-lama. Namanya tidak bijaksana, namanya mikirin diri sendiri. Termasuk wudu antriannya panjang, ping 3 suwi. Nah, wajibnya wudu sekali saja, ya, sekali saja. Nah, antriane do banget mengko do telat salat mesake. Namanya agama Islam tuh mikir, agama dakwah itu mikir orang lain. Nah, ada pengen jamaah dapat pahala sempurna jamaah juga diupayakan agar orang lain juga mendapatkan pahala jamaah. Kemudian wa qaulu subhana rabbiyal a'la fi sujudi wa qaulu rabbighfirli baina sajdatain wa tashhadu awwalu wal julusu lahu. Jadi ucapan tadi subhana rabbiyal azim saat sujud, kemudian subhana rabbiyal a'la saat ruku, maaf. Kemudian dari subhana rabbiyal a'la saat sujud. Nah, ini hukumnya wajib. Tambahan nih wa bihamdi itu sunnah. Itu sunnah. Tetapi ingat, sunnah itu harus dijalankan. Kenapa? Karena hanya dengan jalan sunnah ini kita lebih terjamin masuk surga. Karena 10 sahabat Nabi yang 10 ini yang dijamin pasti, ya itu sudah dipastikan ya. Bukan dijanjikan surga seperti kita, tapi ini sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa 10 sahabat ini pasti masuk surga. Nah, ini mereka hidup dengan jalan sunnah. Jangan setiap sunnah kok diremehkan. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu ditinggalkan karena ada udzur itu boleh. Sunnah itu seperti itu. Lemoco sepisan apa pindu, itu boleh. Wis lemoco to banget subhanakallahumma rabbiyal a'la Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Hale maca ping 3 makmume selak kayak turu imame. Ya. Jadi awal jangan harus bijaksana. Tahu makmumnya itu ada anak-anak, makmumnya ada orang sepuh, nah itu beda. Ngimami di pondok dengan di masjid kampung-kampung beda ya.
Nah di pondok memang dibacakan surat-surat panjang karena mayoritas yang makmum hafalannya panjang. Tapi nek di kampung-kampung ojo kaya murojaah mesake yang mendengarkan ya. Yang bacanya kalau surat-surat ya dipotong beli awal surat Al-Baqarah karo akhir surat Al-Baqarah ya. Ndak kaya kasus zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Harun Ar-Rasyid. Umar bin Abdul Aziz nggak salah. Sing imam ditonjok tapi setelah dilapor ke khalifah ini tertawa. Kisah yang baca surat Al-Baqarah masih ingat betul? Jadi ada orang buru-buru mau safar. Dia kalau sholat di kampungnya khawatir kesiangan berangkatnya. Tapi kalau berangkat dulu khawatir subuhnya kesiangan. Kemudian dia sholat di masjid kampungnya. Imamnya baca surat Al-Baqarah dari awal sampai selesai di rakaat pertama subuh. Dia wis bededek mau ke nusu-nusu malah imamnya baca surat Al-Baqarah. Wis jane wis ora cocok ini. Nah, yang kedua, ini bukan berarti tidak boleh baca surat panjang loh ya. Yang kedua, imamnya baca surat apa? Ali Imran sampai selesai. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, malah dia ngomong, "Pangapunten jamaah malah kula lali dari wudu." Iya, mengulang lagi subuhnya, makanya jauh sing mau buru-buru ini nesu, maju ditonjok imam ya, dan ini diadili sampai ke khalifah. Setelah dilaporkan khalifah, ada makmum berani mau ke imam, khalifahnya wis gereng-gereng. Setelah diceritakan khalifahnya ikut tertawa. Nah ini pentingnya ilmu memahami ya jamaah itu wis ngerti. Ada yang buru-buru kayak tarawih itu bacanya tidak terlalu panjang-panjang, kalau jamaahnya di kampung. Beda di Masjidil Haram memang itu kesana orang niat ibadah. Memang jauh-jauh dari luar negeri mau umroh, mau haji ya toh. Nah, tapi nek di rumah-rumah kan ono sing selaar masak, ono sing ngurung buka, misalnya ini harus bijaksana. Kemudian tadi ucapan Rabbik Firli. Yang wajib itu ucapan Rabbik Firli. Kemudian lanjutannya Rabbik Firli warhamni wasburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini itu sunnah. Tapi yang wajib atau yang paling utama itu Rabbik Firli. Diulang-ulang tok ndak apa-apa, nek dong salate buru-buru. Apalagi sing ora iso. Misalnya cuma ngucap Rabbik Firli sampai imam sujud itu ndak apa-apa. Sebagian malah mengatakan ini yang lebih sahih hadisnya. Ya, Rabbik Firli. Nah, kemudian duduk tasyahud awal itu tadi, tasyahud awal itu termasuk wajib sholat. Kalau tasyahud akhir itu termasuk rukun sholat. Kemudian duduk untuk tasyahud awal atau tasyahud awal atau duduk untuk tasyahud awal itu termasuk wajib bukan rukun. Tapi yang tasyahud akhir itu rukun. Nah, ini singkatnya. Kalau rinciannya mungkin kapan-kapan karena waktunya mepet. Apabila ada pertanyaan seputarnya boleh sambil menikmati hidangan, monggo. Penampung pertanyaan. Maklar. Jadi kaitannya dengan bacaan tadi ya sama. Dulu pernah ada kisah yang lucu juga sama. Ada surat ya Arab Badui. Arab Badui ini tidak tahu Al-Qur'an. Taunya dari nama-nama judulnya aja. Makanya imam rakaat pertama baca surat Al-Baqarah lama sekali. Yang kedua baca surat Al-Fil baru mulai. Dia terus pergi meninggalkan sholat, meninggalkan jamaah. Katanya kenapa kok pergi? Dalam surat Al-Baqarah yang sapi saja panjang sekali, apalagi ini yang gajah mesti lebih panjang. Nah, dia pergi meninggalkan jamaah. Ini pentingnya ilmu. Orang tidak berilmu padahal surat Al-Fil itu pendek. Taunya yang judulnya sapi saja panjang banget, apalagi gajah dan lebih lama. Dia pergi meninggalkan jamaah. Ini pentingnya ilmu. Ini ngaji asik ngono nek ngaji. Sama wiridan nek ngaji asik ngono. Kan gak iki mana? Oh iya Mas Wil. Tanya Mas Wil, tanya. Ayo nanya. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti ada pertanyaan boleh sambil acara jalan, tapi kajiannya saya tutup dulu. Sementara ini cukup, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita diberi taufik oleh Allah. Orang yang diberi taufik itu mampu menjalankan pengetahuan yang sudah ia miliki. Jadi ada orang yang berilmu tapi tidak diberi taufik. Jadi dia ilmunya ada tapi dia tidak
tidak menjalankan ilmunya karena tidak diberi taufik. Makanya penting memohon taufik kepada Allah dan banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Ya, jadi setiap keadaan kita kok berat, ucapkan itu. Terutama ini penting dari sekarang Palestina itu dijajah Yahudi sudah sekitar 72 tahun. Tapi yang diiling-iling 2 tahun kemarin pembantaian perang itu padahal penjajahnya sudah 70 tahun lebih ya. Yang 70 tahun dilupakan. Nah, kemudian ingat dulu pernah zaman Rasulullah itu ada seorang pendeta Yahudi mengirimkan seorang tentara Romawi waktu itu mengirimkan mata-mata untuk ngintip seperti apakah Rasulullah dan sahabatnya itu sehingga mereka menjadi pasukan yang begitu besar dan sangat ditakuti. Kemudian mata-mata ini menjelaskan kepada pemimpin atau jenderalnya ini menyampaikan bahwa Muhammad Rasulullah SAW ini dia siangnya jadi malamnya seperti rahib-rahib. Kalau digambarkan untuk orang-orang non-muslim seperti rahib-rahib siangnya. Rahib itu tinggalnya di tempat ibadah terus. Malamnya seperti rahib-rahib, Malamnya seperti rahib-rahib, tinggalnya di tempat ibadah terus. Tapi siangnya bagai singa-singa kelaparan. Nah, ini penting. Ini untuk anak muda-muda penting ya. Singa yang kelaparan itu ora ono. Singa kaliran ono pitik liwat lah mengko nek rezeki rak ya nyerak ora ono. Doyak dikejar. Kayak ono penawaran barang murah dinyang, sapa ngerti engko badi. Itu cara mencari harta, mencari penghidupan dunia, mencari ilmu juga seperti itu. Tidak ada singa kelaparan itu ono kidang lewat kok wah nek rezeki rak ya balik rene. Nek keporo turu ning ngarepku. Nah, itu tidak boleh. Ya, bersandar rezeki memang betul seperti itu akan datang kepada siapa yang berhak mendapatkannya, tapi kita diwajibkan untuk ikhtiar agar tawakalnya kita tidak dianggap tawakalnya orang yang sombong. Tawakalnya orang yang sombong itu parkir motor ora dikunci stang. Nek pancen bodoh halal ora bakal ilang. Ndang ilang nyalahke Gusti Allah lho. Gusti Allah niki kan bodoh halal kok ilang. Tidak boleh, ini tawakalnya harus disempurnakan. Kemudian yang kedua terkait kebangkitan umat Islam. Dulu ada peringatan kebangkitan umat Islam. Kemudian ada orang Yahudi juga sama mengatakan belum bangkit umat Islam itu. Kok tenang saja, sekarang mereka merayakan kebangkitan rame-rame di mana-mana disuruhkan kebangkitan umat Islam. Kemudian dia mengatakan umat Islam itu bangkit, lihat saja. Jikalau sholat subuh mereka sudah seperti sholat Jumat, maka kalian takutlah karena Islam sungguh sudah bangkit. Jika sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, maka umat Islam itu sudah bangkit. Nah, termasuk kita, lingkungan kita yang membiarkan subuh jamaahnya sedikit, berarti kita tidak termasuk yang ingin membangkitkan umat Islam. Nah, ini penting untuk dipahami bersama-sama. Mereka musuh-musuh Islam itu niteni. Ya, jadi kalau umat Islam bangkit itu kalau sholat subuh wis kaya Jumatan. Keporo ngantek ora mot. Masjidnya musola penuh, minimal itu telung sof lah musola itu misalnya. Itu jadi kalau di Jogja sudah banyak yang di kota-kota tuh gerakan sholat subuh berjamaah sampai ada seperti itu ada, tapi tetap belum bisa nak kon koyo sholat Jumat. Ini salah satu tandanya yang berarti kebangkitan umat Islam tuh kalau sholat subuh makin ramai umat Islam itu bangkit, dan mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Nah, sekian dari saya, mudah-mudahan kita tadi diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjalankan kebaikan-kebaikan ilmu yang kita miliki yang sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada salahnya itu karena kesalahan saya pribadi, saya mohon maaf dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya. Sekian dari saya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.